Pemirsa, kita akan bahas trending topik yang pertama pada hari ini, yaitu terkait dengan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Karena dalam rangka memperingati 1 Muharram, Kementerian Agama melaksanakan talk show Peaceful Muharram bersama Gen Z oleh Direktorat Penerangan Agama Islam di Masjid Istiqlal di Jakarta. Yang mana agenda ini diisi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pemirsa, pada inti acara, Mendak Nasaruddin Umar akan memberikan arahan terkait dengan peringatan 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Acara ini turut menghadirkan Ustadz Koh Denis Lim dan Gus Romzi Ahmad dengan mengundang bintang tamu Angelina Sondak dan dimoderatori oleh Hamdan Al-Kafi. Pemirsa, acara ini mengundang 1000 Gen Z dan diselenggarakan secara gratis serta terbuka. Tujuan dari acara ini adalah untuk mewujudkan perdamaian atau kedamaian dimanapun berada. Pemirsa, kalau kita lihat ya, untuk tahun ini untuk peringatan Malam Satu Suro juga bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Karena kalau kita lihat dalam peringatan Malam Satu Suro ini salah satunya di Ngawi, yang mana masyarakat di sana menggelar kirap atau pawai. Ratusan warga dan pengurus Masjid Baitur Rahman Agung di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menggelar kirap tradisi putar gelang. Ini mereka sambil membawa gunungan sayuran dan juga buah untuk menyambut 1 Muharram 1447 Hijriah atau Tahun Baru Islam. Nah, pemirsa, yang Anda saksikan itu gunungannya akan menjadi rebutan masyarakat agar mereka mendapatkan berkah. Mereka berjalan mengelilingi alun-alun Merdeka Ngawi sambil membawa gunungan sayuran dan buah sambil melantunkan sholawat Nabi Muhammad yang juga diiringi musik rebana. Setelah berkeliling pemirsa dan sesampainya di sekitar masjid, warga yang telah menunggu langsung berebut sayuran dan buah dengan harapan mendapatkan berkah. Rencananya tradisi sholawatan dan putar gelang tersebut akan terus dilakukan pada tahun mendatang dengan acara yang lebih meriah lagi. Nah, pemirsa, kita akan beralih ke Sragen. Ini juga perayaan Malam Satu Suro juga dirayakan oleh warga Desa Karungan Pasar Bahulak, Pelupuh, Sragen, Jawa Tengah yang menggelar tradisi obor sewu. Lebih dari 1000 obor dinyalakan, diarak menerangi jalanan desa sejauh ratusan meter. Tradisi obor sewu ini juga diawali dengan doa bersama dan kirim doa untuk Nyai Serang, tokoh yang diyakini warga sebagai pejuang dan pelindung desa saat masa penjajahan Belanda. Pemirsa, nisan tua dengan batu alam dan bendera merah putih menjadi penanda sejarah yang hidup dalam memori kolektif masyarakat. Puncak acara ditandai dengan penyerahan simbol perjuangan, sebuah tombak dan selendang yang diserahkan oleh tokoh masyarakat dari pemangku wilayah Kabupaten Sragen, Kepala Desa Karungan. Senjata ini dipercaya sebagai lambang perlawanan terhadap penjajah yang diturunkan dari nenek moyang para pejuang. Pemirsa, tidak hanya di Ngawi dan juga di Sragen, kita juga melihat ini di Surakarta yang mana malam pergantian tahun dalam penanggalan Jawa yang kembali disambut dengan tradisi sakral yang kental nuansa spiritual dan budaya. Kita lihat pemirsa, dari jantung budaya kota Surakarta, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang menggelar kirap pusaka 1 Suro 2025. Yang mana pemirsa, di awal 5 ekor kerbau bule Kiai Slamet ini keluar dari kandang karantina dan menjadi cucuk lempah atau pembuka jalan kirap. Pemirsa, kerbau keramat ini diyakini sebagai penjaga spiritual keraton yang setiap tahunnya tampil dalam kirap 1 Suro. Setibanya di halaman Kori Kamandungan, kelima kerbau disuguhi ketela sebagai bentuk penghormatan sekaligus menjaga suasana tetap tenang dan sakral. Arak-arakan pun berlanjut, para abdi dalam mengenakan pakaian adat lengkap, membawa berbagai pusaka keraton seperti tombak,
keris, dan simbol-simbol kerajaan lainnya nih pemirsa. Kalau kita saksikan apa yang terjadi di Surakarta tadi malam, pemirsa, itu tidak hanya dari orang-orang keraton dan juga abdi dalam saja. Tapi kalau kita melihat ini beberapa pejabat nih, kemudian beberapa artis dari tanah air, mereka juga ikut dalam kirap di Surakarta, Jawa Tengah. Oke, berarti memang sudah tradisi turun-temurun ya, setiap tahunnya dilaksanakan. Nah, dari Surakarta pemirsa, kita juga akan beralih ke Jogja, di mana ribuan masyarakat ini ikut melakukan tradisi Mubeng Beteng atau Lampah Ratri di Keraton Yogyakarta pada malam 1 Suro atau Tahun Baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Ini yang Anda saksikan adalah kirap yang dilaksanakan di Yogyakarta, pemirsa, yang mana ini menjadi gelaran tiap tahun yang diselenggarakan oleh para abdi dalam Keraton Yogyakarta sebagai simbol perlindungan, pensucian diri, serta sebagai pusat kekuasaan budaya Jawa. Tradisi ini merupakan tradisi spiritual yang syarat akan makna, yang mana proses ini dilakukan dengan berjalan kaki dan meminimalkan adanya komunikasi atau berjalan dalam keheningan yang dalam istilahnya adalah tapa bisu. Tidak ada perayaan yang meriah, proses tradisi Mubeng Beteng ini dimulai dari bangsal Ponconiti, Kompleks Kamandungan Lor atau Kebon Keraton Yogyakarta. Ini berjalan dengan penuh hikmat. Acara Mubeng Beteng dimulai tepat pukul 12 malam dan selain itu juga tradisi ini disambut antusias oleh warga sekitar yang menunggu di pinggir jalan untuk menyaksikan tradisi Mubeng Beteng oleh para abdi dalam Keraton Yogyakarta. Baik, Gemma, kalau tadi kita sudah melihat ada beberapa kirap yang dilaksanakan ya, terutama di area keraton, dan kalau boleh saya informasiin, ini kan terkait dengan 1 Suro. Kemarin akhirnya saya langsung cek weton saya kira-kira gimana ya di hari ini. Ternyata ke Sabtu Kliwon, jadi kemarin masih aman untuk keluar. Aduh, saya nggak sempet lagi buat ngecek ya, karena memang kemarin juga banyak ya orang-orang yang langsung ngecek tanggal lahirnya berapa nih, cocok nggak tahun ini, oke apa enggak nih. Jadi di sana kemarin salah satunya kalau di sana pada ikut kirap, kita di sini ikut-ikutan ngecek weton. Jadi kalau wetonnya memang tidak cocok gitu ya, berarti nggak boleh keluar rumah ya Jessica ya? Ada yang menyatakan kayak gitu, tapi kan ini kembali lagi kepercayaan masing-masing akan seperti apa. Oke, nah kita juga akan melihat nih Jessica, ada warga pesisir selatan Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta yang memiliki cara tersendiri dalam memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, yaitu dengan menggelar sedekah laut atau labuhan. Nah, pemirsa, tradisi ini dilakukan secara serentak di 5 pantai di Gunung Kidul sebagai bentuk ungkapan syukur warga. Dan langsung saja kita simak liputan jurnalis Metro TV Erwin Hidayat untuk Anda. Momen Tahun Baru Islam 1 Muharram atau dalam bahasa Jawa disebut 1 Suro, ini terdapat sebuah tradisi unik yang digelar oleh masyarakat pesisir di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, yaitu tradisi labuhan atau sedekah laut yang digelar di 5 pantai di kawasan pesisir Gunung Kidul ini, di mana merupakan tradisi sebagai ungkapan syukur masyarakat pesisir atas berkat rezeki serta keselamatan dalam 1 tahun terakhir. Tradisi labuhan ini dimulai dengan kenduri yang diikuti oleh segenap warga pesisir, di mana kenduri ini dipimpin oleh sesepuh adat sekaligus pemuka agama di kawasan setempat yang memimpin doa bersama. Kenduri sendiri merupakan ungkapan doa atau harapan-harapan masyarakat pesisir dalam 1 tahun ke depan, di mana warga masyarakat tentunya berharap atas rezeki yang lebih baik, keselamatan dalam bekerja di kawasan pesisir yang umumnya merupakan nelayan, pedagang, sekaligus para pelaku wisata di kawasan pesisir Gunung Kidul. Dalam tradisi ini juga terdapat 7 buah gunungan yang berisi hasil bumi yang dalam bahasa Jawa disebut garampe, yang nantinya akan dilarung atau dilabuh ke lautan. Dan usai dilakukan kenduri, kemudian 7 gunungan ini diarak oleh segenap warga masyarakat pesisir dengan mengenakan pakaian Jawa lengkap
hingga ke Pantai Krukut. Sesampainya di pantai, kemudian dilakukan doa bersama yang kedua kalinya, yang juga dipimpin oleh sesepuh adat setempat sebelum dilakukan larung uberampe gunungan ke lautan. Setelah doa bersama digelar, kemudian ketujuh gunungan ini kemudian dibawa oleh masing-masing kelompok masyarakat yang ada di Pantai Krukut ini hingga menuju ke pantai atau ke perairan yang kemudian dibantu oleh tim SAR untuk melarung gunungan di perairan. Pada tahun ini terdapat 5 pantai yang melaksanakan tradisi labuan, diantaranya di Pantai Krukut, Pantai Baron, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, dan juga Pantai Ngobaran. Selain sebagai tradisi yang rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai ungkapan syukur masyarakat pesisir, tradisi labuan ini juga salah satu khasanah budaya bangsa yang tentunya terus dilestarikan dari generasi ke generasi sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Pemirsa, Newsline masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.